Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Total Belajar Pintar. Pada video kali ini kita akan membahas soal tugas kelompok MBL bab 12, yaitu khususnya aplikasi fungsi eksponensial part 1. Di sini udah ada soal ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal, di sini aku mau jelasin dulu terkait fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu digunakan untuk memudahkan masalah-masalah ya terkait peluruhan atau pertumbuhan yang terjadi secara eksponensial gitu. Berbeda dengan linear, pertumbuhan atau penurunan grafik gitu ya, itu terjadi secara konstan gitu ya. Jadi kalau misal penjualan roti ya gitu ya, itu ditentukan oleh jumlah roti yang terjual dengan harga roti itu sendiri. Dimana kalau misal harganya itu 5.000 per roti gitu ya, maka rumusnya itu 5x kan. Yang artinya setiap eh, satu penjualan roti, satu roti yang terjual, penerimaan dari penjualan roti, pendapatan kotor dari penjualan roti tersebut akan bertambah sebesar 5.000 rupiah gitu ya. Kalau secara secara kalau fungsi linear. Nah, sedangkan pada fungsi eksponensial, contoh kasusnya itu pertumbuhan bakteri misalnya. Dari awal itu, kalau kita tahu kalau secara biologi ya, bakteri itu membelah diri berkembang biak secara membelah diri. Yang tadinya satu jadi dua, yang tadinya dua jadi empat jadi berapa tuh? Eksponensial. 4 kali eksponensial berarti 16 gitu kan. Nah, pertambahan secara eksponensial tersebut di apa namanya? Dimodelkan dengan fungsi eksponensial gitu. Itu yang membedakan. Jadi kurang lebih nanti grafiknya seperti ini ya, melengkung ke atas seperti ini kalau pertumbuhan bakteri, ataupun melengkung ke bawah seperti ini. Dan melengkung ke bawah seperti ini tuh adalah bentuk kurva dari soal ini, konsentrasi obat. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait fungsi eksponensial. Sekarang kita langsung bahas, kita pahami bagaimana penggunaan fungsi eksponensial ini dengan membahas soal berikut. Nah, aku kasih waktu 3 detik untuk membaca soal ini. Bisa di pause aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, setelah kita baca soalnya, sekarang kita pahami konteks. Nah, di sini kan ada kata meluruh gitu ya. Meluruh itu artinya apa sih, Kak? Jadi, meluruh itu artinya konsentrasi suatu zat akan semakin sedikit atau berkurang dari konsentrasi awalnya gitu. Kenapa meluruh? Karena obat itu diserap oleh tubuh gitu. Kenapa konsentrasinya itu berkurang? Karena obat ini diserap oleh tubuh kita, makanya berkurang gitu, semakin lama. Nah, peluruhan obat dalam tubuh tersebut terjadi secara eksponensial gitu ya. Setelah diteliti itu ternyata eh, peluruhannya itu secara eksponensial gitu. Nah, karena terjadi secara eksponensial, maka dibuatlah fungsi peluruhan obat yang terjadi dalam tubuh kita selama T gitu ya, jam itu dengan rumus seperti ini modelnya ya, pemodelannya. Nah, di sini kan pertanyaannya itu tentukan nilai C0, K, dan tentukan seberapa sering obat sebaiknya diberikan. Nah, untuk mengetahui seberapa sering obat sebaiknya diberikan itu kan di uh, aturannya ini ya teman-teman, rumusnya tuh ini, di mana nilai P ini tuh dipengaruhi oleh nilai K, ya kan? Nah, harus kita cari dulu nilai K-nya gitu. Nah, untuk mencari nilai K-nya, kita harus cari dulu nilai C0-nya gitu. Nah, untuk mencari nilai C0-nya, maka bisa kita lihat ya di sini fungsinya itu. Di sini terlihat bahwa fungsinya ini tuh belum sempurna ya teman-teman. C0-nya ini harus kita ganti, harus kita cari nilainya, dan nilai K-nya ini harus kita cari juga nilainya. Nah, untuk mencari nilai, sebelum kita cari nilai K, kita harus cari dulu nilai C0-nya. Nah, di sini mungkin sebelum kita cari nilai C0-nya, kita harus mendefinisikan output dan input dari fungsi ini. Nah, outputnya itu, atau Y-nya itu ya, atau fungsi C, ya ini namanya fungsi C,
Gimana? Konsentrasi obat yang menurun atau menurun pada T jam. Jadi konsentrasi obat ini dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan supaya obat meluruh sebesar Y miligram per liter gitu, dalam satuan jam. Outputnya itu konsentrasi obat, inputnya itu waktu yang dibutuhkan supaya obat meluruh sebesar Y miligram per liter, satuan jam. Nah, berdasarkan informasi dari paragraf di atas, ya, informasi yang gimana? Informasi ini ya teman-teman, dengan C0 merupakan konsentrasi ketika T sama dengan 0, gitu ya. Kemudian di sini di paragraf 2 ada pada siang hari injeksi obat menghasilkan konsentrasi 3 mg per liter darah, gitu. Maka dapat kita simpulkan bahwa C0 itu sama dengan konsentrasi obat ketika T-nya 0 atau konsentrasi obat semula gitu ya. Sebelum terjadi peluruhan di tubuh kita atau sebelum dimasukkan ya ke tubuh kita kayak masih 3 miligram nih. Nah, uh, di sini paragraf 2 itu kan terkait contoh obat yang akan diberikan ke pasien. Nah, awalnya itu sebelum dimasukkan ke tubuh pasien, konsentrasi awalnya itu adalah 3 miligram per liter. Berarti kita punya persamaan bahwa ketika uh, pada T-nya 0 atau pada awal gitu ya, konsentrasi obat yang diberikan adalah 3 miligram per liter. Gitu, kita dapat nilai C-nya. C0 itu sama dengan 3. Gitu. C ketika T-nya 0 adalah sama dengan 3. Adalah 3. Oke, kita udah dapat nilai C-nya. Selanjutnya kita cari nilai K-nya, teman-teman. Ya, nilai K-nya. Oke, nilai K-nya ini kita bisa tulis ulang lagi, teman-teman ya. Tulis ulang lagi rumusnya. Kemudian kita substitusi nilai C0 ini dengan C0 yang udah kita cari nilainya, yaitu 3. Nah ini, jadi 3 kali E, gitu ya. E ini adalah bilangan natural ya teman-teman. Dan biasa digunakan untuk memudahkan masalah-masalah di berbagai kehidupan. Masalah-masalah di kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan takut dengan bilangan E ini. E ini tuh sama dengan 2,7 teman-teman angkanya itu. Oke, di sini kita tinggal tulis ulang dan tinggal substitusi nilai C0-nya. Kemudian di sini setelah kita punya alat yang sedikit sempurna ini, kita bisa cari nilai K-nya dengan memasukkan input 4 gitu ya, dan output inputnya itu 4 dan outputnya itu 1. Ini dari mana sih? Kenapa inputnya 4 dan outputnya 1? Nah, ini tuh didapatkan dari ini ya teman-teman. 4 jam kemudian gitu ya. Nah, dari kalimat ini ya teman-teman. 4 jam kemudian konsentrasinya itu turun menjadi 1 miligram per liter darah gitu ya. Maka setelah 4 jam gitu ya, konsentrasi obat di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh pasien itu menjadi 1 miligram per liter yang awalnya 3 miligram per liter gitu. Dari persamaan ini kita nanti dapat nilai K-nya. Ini biasa ya teman-teman, dari sini tiganya itu dipindah ruaskan, yang awalnya mengkali jadi pembagi ya, pembagi dari satu ini. Nah, kita buat bentuknya seperti ini, di mana nah di sini ya teman-teman bisa dibaca berdasarkan sifat logaritma natural gitu ya. Ini logaritma natural ya teman-teman, dan E. Jika E sudah memiliki koefisien 1, nah ini koefisien 1 gitu ya, koefisien E ini 1, maka kedua ruas dilenkan sehingga E akan habis gitu. Nah, kita lenkan kedua ruas ini gitu ya, karena berdasarkan sifat logaritma yang ini, ketika E dilenkan maka sama dengan 1 gitu. Kemudian kita lenkan kedua ruas, ruas kiri, ruas kanan, biar E-nya habis. Habis kan E-nya kan di sini ya teman-teman. Nah, si pangkatnya tadi yang ada di posisi atas itu menjadi di bawah gitu ya, sejajar gitu ya dengan ruas kanan. Nah, kita dapat persamaan ini. Nah, berdasarkan sifat logaritma natural juga, kalau len A bagi B per B itu sama dengan len A dikurangi len B. Gitu ya. Kita sesuaikan aja sama sifat-sifat logaritmanya.
gitu ya. Kalau ln 1/3 berarti ln 1 min ln 3 gitu kan. Nah, berdasarkan sifat logaritma sifat logaritma natural, ln 1 itu akan sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Itu alasannya kenapa kita ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini gitu ya, karena kita nanti akan dapat ln 1 dan ln 1 ini kita ubah berdasarkan sifat logaritma natural menjadi 0 gitu ya. Oke. Maka kita dapat persamaannya seperti ini ya teman-teman. 0 dikurangi ln 3 itu negatif ln 3, negatif ln 3 dibagi min 4 itu dapat ln 3/4 gitu ya. Negatif dibagi negatif positif. Kita dapat nilai K-nya. C0 sama K-nya udah diketahui. Tadinya apa? Kita cari berapa sering obat sebaiknya diberikan. Berarti kita harus cari P-nya teman-teman. Oke. Coba perhatikan di sini ya teman-teman. Berdasarkan informasi pada paragraf 1, C2, konsentrasi 2 itu artinya konsentrasi obat yang berbahaya. Paragraf 1 itu yang di mana sih? Yang ini ya, teman-teman. Misalkan obat tidak efektif di bawah konsentrasi C1 dan berbahaya di atas konsentrasi C2. Berarti artinya konsentrasi C2 adalah konsentrasi obat yang berbahaya. C1 adalah konsentrasi obat yang tidak efektif, teman-teman ya di sini. Kurang rapih penulisannya gitu. Dari informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika X adalah konsentrasi obat yang tepat, gitu ya, konsentrasi obat yang tepat dan harus diberikan ke pasien, maka konsentrasi obat yang tepat ini harus uh, lebih besar dari konsentrasi obat yang tidak efektif dan kurang dari konsentrasi obat yang berbahaya. Nah, di sini jangan salah paham, C1 itu bukan konsentrasi obat dalam tubuh setelah mengurus selama 1 jam. Gitu. Karena tadi kan kita punya informasi kalau C0 itu adalah apa tadi informasinya? C0 itu adalah merupakan konsentrasi ketika T0 atau ketika konsentrasi sebelum masuk ke dalam tubuh atau sebelum luruh gitu kan. Nah, tapi itu berbeda dengan C0 ya, C1, C2 ini. C1 ini tadi, C2 ini juga bukan konsentrasi obat dalam tubuh setelah luruh selama 2 jam gitu ya. Ini jangan sampai salah paham ya, teman-teman. Jadi memang ini apa ya, ngomongin terkait obat gitu ya. Ini mungkin kurang relevan dengan kita gitu ya, karena jurusan kita masing-masing berbeda, terutama kakak ini adalah jurusan agronomi pertanian gitu ya. Tapi kita harus untuk menyelesaikan soal ini kita harus benar-benar paham terkait soalnya gitu teman-teman. Ya, jadi ya kita harus belajar sedikit lah dari kedokteran gitu ya, dari bidang kedokteran, dari bidang farmasi mungkin ya. Oke, selanjutnya, berdasarkan informasi pada paragraf 2, obat yang berbahaya jika konsentrasi yang diberikan adalah 5 kali dari konsentrasi tidak efektif. Gitu ya. Dari mana sih itu? Dari informasi ini ya teman-teman. Dari paragraf 2, kalimat 1. Gitu ya. Nah itu boleh kakak kasih waktu buat pause gitu ya. Baca, pahami. Nah, kemudian uh, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konsentrasi obat dalam konsentrasi obat yang berbahaya itu akan sama dengan 5 kali konsentrasi obat yang tidak efektif. Gitu kan? Ini secara matematika, ini kan secara verbal ya, teman-teman. Nah, ini kita buat kalimatnya secara matematika seperti ini menggunakan penalaran langsung gitu ya. Nah, makanya di sini tadi sedikit kejauhan ya, teman-teman. Ya udah, gak apa-apa. Kita balik lagi ke sini. Kita kan tadi dapat nilai K-nya ya. Kemudian kita bisa sempurnakan rumusnya ya teman-teman. K-nya udah dapat, C0-nya udah dapat, kita punya rumus sempurna yang memodelkan masalah dari obat nopi yang ini gitu. Yang bagaimana peluruhannya itu di dalam tubuh kita, obat nopi ini. Oke. Nah, kita punya rumus yang udah sempurna. Sekarang kita cari nilai P-nya gitu ya. Berapa kali obat ini harus kita kasih gitu ke pasien. Nah, kita tinggal masukkan saja ya teman-teman. K-nya itu ln 3/4 ke dalam persamaan ini. Kita masukkan. Nah, ini kan kita masukkan nih. Ini operasi biasa ya teman-teman.
Kita masukkan. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan. T-nya itu sama dengan 4 per ln 3 dikali ln 5 C1. Ini kan tadi C2. Kenapa 5 C1? Karena berdasarkan ini ya teman-teman. Penalaran yang sudah kita buat. Kalau C2 itu sama dengan 5 kali C1. Maka tinggal substitusi aja ya. 5 C1. Nah, ini di bawahnya C1 kita bisa coret. Nanti hasilnya itu 4 per ln 3 kali ln 5 gitu. Nah, ini kalau kita gunakan kalkulator, itu akan sama dengan 3,6,3. Nah, dan satuan dari T ini adalah jam ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu setiap 6,3 jam sekali obat harus diberikan ke pasien gitu. Artinya, misal ya, jika pukul 12 siang pasien sudah diberikan obat tersebut, maka pada pukul 18 gitu ya, malam berarti ya, sekitar 6 sore, pasien diberikan obat lagi sehingga pasien dapat cepat sembuh dan tidak mengalami bahaya overdosis gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasan kakak terkait soal ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan please subscribe, like, and share video ini ke teman-teman yang lain juga supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Oke, terima kasih.